Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawaroh, program studi pendidikan bahasa Inggris, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang video dari mata kuliah Final Examination of Artificial Intelligence yang berjudul tentang pengenalan konsep pembelajaran mesin dan deep learning. Daftar isi pengenalan, fondasi matematis, dan data analitik. Pengenalan. Pada bidang keilmuan kecerdasan buatan, kita ingin menciptakan agen yang mampu melakukan pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan manusia. Perhatikan di sini, disebut kecerdasan manusia. Hewan pun cerdas, tapi kecerdasan manusia dan hewan berbeda. Yang kita ingin aproksimasi adalah kecerdasan manusia. Akan tetapi, kecerdasan manusia susah didefinisikan karena memiliki banyak aspek, misalnya nalar logika, kemampuan berbahasa seni, dan sebagainya. Karena kecerdasan manusia memiliki banyak dimensi, kita dapat mencoba menyelesaikan masalah pada subbidang lebih kecil, spesifik domain, divide and conquer. Sampai saat ini pun, peneliti belum juga mengetahui secara pasti apa yang membuat manusia cerdas. Apa itu sesungguhnya cerdas dan bagaimana manusia dapat menjadi cerdas? Dengan demikian, keilmuan kecerdasan buatan adalah interdisiplin membuat psikologi linguistik, ilmu komputer, biologi, dan sebagainya. Bila kamu bertanya apakah program deterministik dapat disebut kecerdasan buatan, jawabannya ya, to some extent, sampai pada level tertentu, karena memenuhi dimensi acting rationally. Pengenalan. Yang pertama ada permasalahan utama di bidang kecerdasan buatan terdiri dari klasik sampai lebih modern, yaitu planning. Diberikan start state dan goal state, agen harus merencanakan sekuensi aksi untuk merubah start state menjadi goal state. Contoh permasalahan planning adalah merencanakan rute perjalanan dari kota A ke kota B. Bisa jadi saat merencanakan sekuensi aksi ada kendala constraints yang harus dioptimisasi. Yang kedua, representasi pengetahuan, yaitu mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk formal. Dengan representasi formal tersebut, kita dapat melakukan inferensi dengan operasi logika berbentuk simbolik, misal logika preposisi, logika orde pertama, first order logic, teori fasi, abductive reasoning, ontologi, maupun jaringan semantik web. Machine learning yaitu teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Inti machine learning adalah untuk membuat model matematis yang merefleksikan pola-pola data. Seiring kamu membaca buku ini, kamu akan lebih mengerti. Ini adalah bahasan utama buku ini pada abad ke-21 ini. Maka machine learning ini banyak memanfaatkan statistika dan aljabar ilmiah. Multi-agen sistem yaitu yang memiliki banyak agen berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan. Agen satu mengerjakan suatu hal tertentu, kemudian bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar, tidak dapat diselesaikan sendiri. Oke, next. Intelligent agent. Intelligent agent ada acting humanly, acting rationally, ada thinking humanly, thinking rationally. Rationally atau humanly itu jadi kita terbagi menjadi 4, ada acting rationally, ada thinking rationally. Acting humanly, pada dimensi ini agen mampu bertingkah dan berinteraksi layaknya seperti manusia. Contoh terkenal untuk hal ini adalah Turing Test. Tujuan dari Turing Test adalah untuk mengevaluasi apakah suatu sistem menipu manusia. Yang kedua ada acting rationally. Pada dimensi ini, agen mampu bertingkah dengan optimal. Tindakan optimal belum tentu menyerupai tindakan manusia, karena tindakan manusia belum tentu optimal. Thinking humanly, pada dimensi ini, agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitif,
mampu mengerti apa itu kesedihan atau kesenangan. Jadi dapat dibilang meniru bagaimana proses berpikir di otak terjadi pemodelan otak. Dan yang terakhir ada thinking rationally. Pada dimensi ini, agen mampu berpikir secara rasional. Contoh sederhananya sesuai dengan konsep logika matematika. Next. Ada konsep belajar. Pembelajaran adalah proses cara pembuatan untuk menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Akan tetapi pada mesin learning yang menjadi siswa bukanlah makhluk hidup tetapi mesin. Statistic learning theory, tujuan mesin learning minimal pada dua, memprediksi masa depan, unobserved event, dan atau memperoleh ilmu pengetahuan knowledge atau discovery atau discovering unknown struktur. Kedua hal ini berkaitan sangat erat. Dalam contoh di gambar di samping ada statistical learning theory yang diaplikasikan pada mesin learning adalah teknik untuk memprediksi masa depan atau menyimpulkan mendapatkan pengetahuan dari data secara rasional dan non-paranormal. Hal ini sesuai dengan konsep intelijen agen, yaitu bertingkah berdasarkan lingkungan. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai lingkungan adalah data. Jadi performance measure-nya adalah seberapa akurat prediksi agen tersebut atau seberapa mirip pola data yang ditemukan terhadap data asli. Disebut statistikal karena basis pembelajarannya memanfaatkan banyak teori statistik untuk melakukan inferensi, misalnya seperti memprediksi unobserved event. Next ada pondasi matematis. Pondasi matematis ada probabilitas, ada banyak hal yang tidak pasti atau uncertain. Sesungguhnya machine learning berurusan dengan ketidakpastian atau uncertainty. Dengan begitu, machine learning memiliki kaitan yang sangat erat dengan statistika. Probabilitas menyediakan framework untuk kuantifikasi dan manipulasi ketidakpastian. Berikut contohnya ada P, K sama dengan biru sama dengan apel, V, K sama dengan merah, B sama dengan jeruk. Ini adalah sebagai contoh dari probabilitas. Probability density function, dan yang dalam nomor ini adalah example dari probability density function, dikenal juga dengan istilah distribusi, yaitu tentang pensebaran nilai. Sebagai contoh, penulis menceritakan pelajaran di sekolah. Terdapat ujian mata pelajaran di kelas yang beranggotakan 10 siswa diberi pada tabel. Misalkan kelas 1 ada kelas 1 ID-nya berarti dia 50, 275, 380, 400, 5, 50, 6, 50, 7, 75, 8, 80, 9, 40, 10 jadi 10. Itu yang termasuk dari contoh probability density function. Yang ketiga ada Bayesian probability. Pada subbab sebelumnya kita menghitung probabilitas dengan frekuensi kejadian yang dapat diulang. Pada bandingan Bayesian kita ingin menguantifikasi ketidakpastian untuk kejadian yang mungkin sulit untuk diulang. Misalkan kita ingin tahu seberapa peluang Mars dapat dihuni. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung dengan frekuensi, maupun sebuah kejadian yang dapat diulang pergi ke Mars, lihat berapa orang yang hidup. Akan tetapi tentunya kita memiliki sebuah asumsi awal atau prior. Dengan sebuah alat canggih baru, kita dapat mengumpulkan data baru tentang Mars. Dengan data tersebut kita mengoreksi pendapat kita tentang Mars posterior. Hal ini juga dapat menyebabkan perubahan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti PXY, PY strip X, P dalam kurung X, PY. Dalam PYX, PX itu kita di garis tanda baru. Ini adalah example dari Bayesian probability.
Yang terakhir ada data analistik. Pengenalan data analistik seperti yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, machine learning adalah inferensi berdasarkan data. Raw data atau data mentah adalah sekumpulan fakta record atau event yang kemungkinan besar tidak memberikan penjelasan apapun, sama halnya dengan kebanyakan data di dunia nyata. Raw data bersifat tidak rapih, misalnya mengandung missing value EI, ada data yang tidak memiliki label, pada data lainnya memiliki label. Ingat kembali pada materi bab 1. Jadi agar mampu menganalisis raw data menggunakan teknik machine learning, pertama-tama kita harus merapikan data sesuai dengan format yang kita inginkan atau bisa disebut juga dengan dataset. Kemudian mencari fitur-fitur yang dapat mempresentasikan data. Kedua kegiatan ini secara umum dikenal dengan istilah pre-processing. Setelah pre-processing, kita menggunakan teknik-teknik yang ada untuk menemukan pola-pola yang ada di data, membangun model. Pada beberapa bidang, pre-processing adalah tahapan yang memakan waktu paling banyak pada eksperimen machine learning, sedangkan proses melatih model mungkin memakan waktu jauh lebih singkat. Dalam komunitas peneliti basis data, dipercaya bahwa data memiliki sangat banyak relasi yang mungkin tidak bisa dihitung. Teknik machine learning hanya mampu mengeksplorasi sebagian relasi yang banyak itu. Lalu, kita analisis informasi yang kita dapatkan menjadi pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan atau membuat keputusan. Next. Dari data analistik, Oke, thank you very much. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.